Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi teman-teman, kepala sekolah itu memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, adapun kinerja kepala sekolah mencakup kemampuan dalam memimpin, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan guru. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kompetensi guru, kinerja pembelajaran, dan mutu pendidikan secara keseluruhan teman-teman. Nah, sesuai judulnya, apa sih peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru? Yang pertama, peran kepala sekolah sebagai supervisor. Artinya, kepala sekolah mengawasi perencanaan pembelajaran seperti RPP atau modul ajar, lalu melakukan observasi di tiap-tiap kelas dan memberikan umpan balik pembelajaran secara konstruktif, serta membantu para guru untuk memperbaiki metode dalam mengajar. Lalu yang kedua, yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Artinya, kepala sekolah menumbuhkan semangat kerja, lalu memberikan penghargaan ataupun sekadar apresiasi kepada guru yang berprestasi, dan juga membantu para guru apabila mereka mengalami stres dalam bekerja. Nah, lalu yang ketiga, peran kepala sekolah sebagai inovator. Artinya, kepala sekolah harus bisa mendorong para guru untuk memanfaatkan teknologi yang ada seperti Google Classroom, Canva, Quizizz, dan lain sebagainya. Lalu, mengajak para guru untuk mencoba pendekatan yang lebih modern seperti problem based learning, project profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Lalu, peran kepala sekolah yang keempat ialah sebagai fasilitator. Artinya, kepala sekolah harus bisa menyiapkan atau menyediakan sarana prasarana dalam pembelajaran guna mendukung kinerja guru, lalu mengatur kegiatan pelatihan ataupun workshop untuk guru, dan juga menghubungkan para guru dengan narasumber ahli. Nah, dari sini dapat kita ambil sedikit kesimpulan dari peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Intinya, yang pertama supervisor, berarti kepala sekolah ini sebagai pengawas. Lalu yang kedua motivator, yaitu sebagai pemberi semangat. Lalu yang ketiga inovator sebagai pendorong dan pemberi ajakan, dan fasilitator sebagai penyedia sarana prasarana. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke supervisi akademik oleh kepala sekolah. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan supervisi? Jadi, secara singkatnya, supervisi itu adalah kegiatan atau proses peninjauan ataupun pembinaan dari pihak atasan terhadap kinerja bawahan. Dalam hal ini yaitu dari kepala sekolah untuk melihat kinerja para guru. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. Nah, ada 3 tahapan supervisi akademik. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kepala sekolah menentukan guru yang akan disupervisi, lalu menyiapkan instrumen penilaian dan fokus pengamatan. Selanjutnya, di proses pelaksanaan, yaitu kepala sekolah mengobservasi kelas saat guru mengajar, lalu merekam kekuatan dan kelemahan guru ini ketika dia mengajar di kelas. Selanjutnya, setelah perencanaan dan pelaksanaan, dilakukan refleksi atau tindak lanjut, di mana dilakukan diskusi setelah observasi, atau disebut juga sebagai post-observation. Setelah itu, kepala sekolah memberikan umpan balik yang solutif terhadap kelemahan guru. Setelah itu, kepala sekolah pun harus menyusun rencana perbaikan apabila ada kekurangan dalam proses mengajar guru tersebut. Nah, kalau tadi adalah peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, maka sekarang kita masuk ke upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru. Yang pertama, yaitu kepala sekolah bisa mengadakan pelatihan ataupun workshop yang berkelanjutan. Contoh kegiatannya yaitu seperti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi, lalu workshop penilaian autentik, setelah itu pelatihan teknologi pembelajaran, dan banyak pelatihan dan workshop lainnya. Nah, adapun kegiatan ini itu untuk membantu guru selalu mengikuti perkembangan pendidikan yang terbaru. Jadi diharapkan dengan kepala sekolah melakukan pelatihan dan workshop yang berkelanjutan untuk para guru, maka guru-guru pun dapat mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, upaya kepala sekolah yang kedua yaitu bisa dengan memberikan dorongan
kolaborasi guru. Contoh kegiatannya yaitu pertama, MGMP sekolah atau disebut juga musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini adalah forum atau wadah para guru yang mengajar mata pelajaran yang sama dalam sebuah wilayah, misalnya dalam tingkat wilayah kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, contoh kolaborasi guru yaitu seperti lesson study, lalu diskusi rutin antar para guru. Nah, gunanya dari kolaborasi ini yaitu agar para guru dapat saling belajar dan bertukar pengalaman mereka dalam mengajar. Oke, selanjutnya masih dalam upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, yaitu kepala sekolah dapat memberikan fasilitas pengembangan media pembelajaran untuk guru. Contohnya, seperti memberikan pengadaan LCD, laptop, speaker, proyektor, dan prasarana lainnya. Lalu yang kedua yaitu dapat memberikan atau menyediakan ruangan-ruangan untuk menunjang pembelajaran seperti penyediaan ruang IT, lab, perpustakaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan bahan ajar digital. Nah, adapun guna pemberian fasilitas pengembangan media pembelajaran ini agar media yang guru pakai dalam pembelajaran itu memadai dan membantu guru dalam menghasilkan pembelajaran yang menarik dan tidak ketinggalan zaman. Upaya kepala sekolah selanjutnya yaitu bisa dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah ini melibatkan guru dalam pengambilan keputusannya. Contoh kegiatannya yaitu seperti penyusunan program kerja, perencanaan kurikulum, penetapan kegiatan sekolah, agar para guru memiliki kontribusi dalam berpendapat dan merasa suaranya dihargai. Sehingga guru pun menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa kepemilikan di setiap keputusan. Setelah itu kita masuk ke penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, jika tadi itu merupakan upaya ataupun peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, maka sekarang kepala sekolah pun memberikan penilaian terhadap kinerja guru tersebut, yaitu dengan melalui administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, lalu pengembangan diri guru. Sehingga hasil dari penilaian kinerja guru ini kelak akan menjadi dasar dari pertimbangan apakah guru tersebut akan diberikan kenaikan pangkat atau tidak, lalu menjadi dasar pengembangan kompetensi dan menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan pelatihan ataupun workshop. Nah, jika tadi kita membahas mengenai kinerja guru, maka kepala sekolah pun memiliki kinerjanya. Dan dalam kinerja kepala sekolah, ada beberapa faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat kinerja kepala sekolah tersebut. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke faktor pendukung. Adapun yang memberikan dukungan terhadap kinerja kepala sekolah, yaitu seperti dukungan dari komite sekolah, lalu kerjasama antara para guru yang kuat, dan sarana sekolah yang memadai, setelah itu kebijakan pemerintah yang jelas, dan juga kompetensi kepemimpinan dari kepala sekolah itu sendiri. Selanjutnya, adapun faktor penghambat tentu saja adalah kebalikan dari faktor pendukung, di mana yaitu adanya beban administrasi kepala sekolah yang terlalu tinggi, setelah itu minimnya pelatihan untuk guru, dan sarana prasarana yang terbatas, konflik internal guru, serta kurangnya motivasi para guru dalam mengajar, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah. Yang pasti, kepala sekolah harus bisa mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut agar kinerjanya berjalan dengan baik. Sehingga kinerja kepala sekolah yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap sekolah. Adapun dampak kinerja kepala sekolah yang baik, yaitu dampaknya terhadap guru mengalami peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional. Setelah itu, terjadinya perbaikan metode mengajar dan penilaian oleh guru. Setelah itu, guru pun mengalami peningkatan motivasi dan semangatnya dalam bekerja. Selain itu, tak hanya terhadap guru, adapun dampak terhadap siswa, yaitu siswa mengalami hasil belajar yang meningkat. Setelah itu, siswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan kritis, serta budaya dalam sekolah menjadi lebih positif.
Nah, apabila kinerja kepala sekolah baik, maka dapat disimpulkan bahwasanya guru pun mengalami kinerja yang baik pula dan berdampak yang baik pula terhadap para siswa, sehingga terciptanya suasana kerja yang harmonis di sekolah. Setelah itu pembelajaran yang lebih berkualitas dan kinerja sekolah pun menjadi meningkat. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini yaitu kinerja kepala sekolah itu sangat menentukan kualitas guru dan kualitas dari sekolah. Dengan supervisi yang baik, motivasi kerja dan keteladanan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, kepala sekolah mampu menciptakan guru yang profesional, kreatif, dan mampu mengelola pembelajaran yang bermutu. Sehingga dampaknya kelak yaitu pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu sendiri.